Baik, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Mahasiswa ST HAMI akan mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Manusia dalam Keadaan Berdosa. Kepada saudari ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melisiani Daci, dan pada saat ini saya akan membahas tentang manusia dalam keadaan berdosa. Sebelumnya kita harus memahami latar belakang manusia dalam keadaan berdosa. Itu Alkitab mengajarkan kepada kita dalam usaha untuk melacak asal mula dosa. Ketetapan Allah yang kekal memang memberi peluang kemungkinan masuknya dosa ke dalam dunia. Tetapi kenyataan ini tidak boleh ditafsirkan bahwa Allah adalah penyebab dosa dalam arti bahwa Allah adalah pembuat yang bertanggung jawab atas terjadinya dosa. Kita langsung masuk saja pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang asal mula dosa. Permasalahan mengenai asal mula kejahatan yang ada di dalam dunia telah dianggap sebagai salah satu masalah yang paling sulit baik dalam filsafat maupun teologi. Akan tetapi sebagian orang lain merasa pasti bahwa kejahatan ini mempunyai asal mula, yaitu bahwa kejahatan ini bermula dalam pilihan bebas manusia. Ada beberapa bagian dalam asal mula dosa ini. Yang pertama, pandangan historis berkenaan dengan asal mula dosa. Seseorang yang bernama Origen menjelaskan bahwa dengan menggunakan teori pra-eksistensinya, menurut Origen bahwa jiwa-jiwa manusia sudah berdosa dalam masa pra-eksistensinya, dan ketika jiwa itu masuk ke dalam dunia, maka jiwa itu sudah berdosa. Pada umumnya bapak-bapak gereja dari Yunani pada abad ketiga dan keempat cenderung untuk mengurangi hubungan antara dosa Adam dan dosa keturunannya. Sedangkan bapak-bapak gereja Latin mengajar dengan jelas sekali bahwa keadaan dosa yang sekarang adalah berasal dari dosa Adam di Firdaus. Selanjutnya, data Alkitab berkenaan dengan asal mula dosa. Ada dua bagian di sini tentang data Alkitab berkenaan dengan asal mula dosa. Bagian yang pertama adalah Allah tidak boleh dianggap sebagai penyebab dosa. Ketika Allah menciptakan manusia, maka Ia menciptakannya dengan baik dan menurut gambar dan rupanya sendiri. Allah sangat membenci dosa. Saudara-saudari bisa melihat sendiri dalam Ulangan pasal 25 ayat ke-16, Zakaria pasal 8 ayat ke-17 maupun di Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-15. Bagian yang kedua itu asal mula dosa dalam umat manusia. Berkenaan dengan asal mula dosa dalam sejarah manusia, Alkitab mengajarkan bahwa dosa itu dimulai dengan pelanggaran Adam di Firdaus. Sebagai akibat dari kejatuhan ini, maka Bapa seluruh umat manusia ini hanya dapat menurunkan natur manusia yang telah rusak ke dalam keturunannya. Bagian pembahasan selanjutnya adalah karakter esensial dosa. Dosa adalah salah satu gejala yang paling menyedihkan tetapi juga paling umum dalam hidup manusia. Dosa adalah bagian dari pengalaman umum semua manusia, dan karenanya menarik perhatian semua orang yang tidak menutup mata begitu saja atas kenyataan-kenyataan hidup manusia. Bagian-bagian daripada eksistensinya itu yang pertama, teori-teori filsafat berkenaan dengan natur kejahatan. Ada beberapa teori yang bisa kita ambil di sini, itu teori dualistik dan teori bahwa dosa adalah pertentangan dari kecenderungan natur manusia yang lebih rendah menuju kepada kesadaran moral yang semakin berkembang. Yang pertama, teori dualistik. Teori ini mengasumsikan adanya prinsip kekal kejahatan. Teori ini percaya bahwa di dalam diri manusia, roh mewakili prinsip-prinsip yang baik dan tubuh mewakili prinsip-prinsip yang jahat. Dan yang bagian yang kedua yaitu teori ini membahas dosa hanya pada pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum moral yang dilaksanakan dengan kesadaran keadaan moral yang ideal dan yang kemudian dipersalahkan oleh hati nurani sebagai kejahatan mereka. Bagian selanjutnya itu pandangan Alkitab tentang dosa. Dalam memberikan pandangan Alkitab tentang dosa, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan beberapa hal khusus. Ada beberapa hal khusus di sini, yaitu dosa adalah jenis kejahatan yang sangat spesifik. Dan yang kedua, dosa memiliki sifat yang mutlak. Dan yang ketiga, dosa selalu memiliki hubungan dengan Allah kehendaknya. Dalam suatu penyataan langsung, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya Allah yang baik. Bisa kita baca di Matius pasal 19 ayat yang ke-17. Ia menyatakan bahwa di antara murid-muridnya yang dipilihnya ada yang jahat. Meskipun diakuinya bahwa mereka dapat melakukan perkara-perkara yang baik, kita bisa dilihat di Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Dosa memisahkan manusia dari Allah.
dan semua orang adalah berdosa. Baik, pembahasan selanjutnya adalah transmisi dosa. Di sini saya mengambil beberapa bagian daripada transmisi dosa ini. Yang pertama, universalitas dosa. Dalam universalitas dosa ini ada dua bagian, yaitu sejarah agama dan filsafat mengakuinya, dan yang kedua, Alkitab jelas mengajarkannya. Penjelasan yang pertama bahwa sejarah agama-agama mengakui universalitas dosa. Agama-agama kafir pun mengakui adanya kesadaran universal tentang dosa yang perlunya pendamaian dengan yang maha tinggi. Dan yang kedua, Alkitab jelas mengajarkannya. Ya, ada banyak pernyataan langsung dari Alkitab yang menunjukkan pada dosa manusia yang bersifat universal. Misalnya, bisa kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-46, Amsal pasal 20 ayat yang ke-9, dan Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-20. Jadi, dosa adalah suatu yang asli dilakukan semua manusia dan menjadikan mereka bersalah di hadapan Allah. Dan yang kedua adalah dalam dosa dalam kehidupan manusia. Dosa dalam kehidupan manusia ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu dosa asal. Nah, dosa asal ini memiliki elemen. Elemen ini ada dua. Ada beberapa elemen dalam dosa asal yang harus dibedakan dengan benar. Yaitu yang pertama, kesalahan asal. Kata kesalahan menyatakan hubungan dosa terhadap keadilan, atau menurut para teolog masa lalu, hubungan antara dosa dengan hukuman atas dosa itu. Yang kedua, kerusakan total. Secara negatif, kerusakan total tidak berarti bahwa setiap manusia sepenuhnya mengalami kerusakan, seberapa banyak ia dapat merusak. Dan yang ketiga itu dosa asal dan kebebasan manusia. Dalam satu pengertian, manusia telah kehilangan kebebasannya, tetapi dalam pengertian lain, ia tidak kehilangan kebebasan itu. Ada beberapa kebebasan tertentu yang tidak dapat dibedakan dari suatu pelaku bebas, yaitu kebebasan untuk memilih sebagaimana ia kehendaki yang benar-benar sesuai dengan sifat-sifat yang terus ada dan kecenderungan jiwanya. Yang terakhir dalam pembahasan kita adalah hukuman atas dosa. Dosa adalah persoalan yang sangat serius, dan Allah memandang dosa ini juga amat serius. Walaupun manusia sering meremehkannya, dosa bukan sekedar pelanggaran atas hukuman Allah, akan tetapi sesungguhnya merupakan serangan terhadap sang pemberi hukum itu sendiri, sebuah pemberontakan terhadap Allah. Dosa adalah kejahatan terhadap kebenaran Allah yang seharusnya tidak boleh dilanggar, yang merupakan landasan dari kemuliaannya sendiri. Bisa kita lihat di Mazmur pasalnya yang ke-97 ayat yang kedua. Nah, di sini ada beberapa bagian natur dan maksud hukum. Kata hukum berasal dari kata bahasa Latin peona, yang artinya hukuman, membuat tuduhan atas sesuatu atau kesakitan. Kata ini menunjuk juga arti sakit atau penderitaan yang dialami karena salah dalam tindakan. Yang kedua, pelaksanaan hukum dosa yang sesungguhnya. Ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah di Firdaus adalah ancaman hukuman mati. Mati yang dimaksudkan di sini bukan kematian tubuh, tetapi kematian dari manusia secara keseluruhan. Kematian dalam arti yang dimaksud oleh Alkitab. Baik, Alkitab menyatakan kepada kita ancaman hukuman, yaitu kematian dalam arti yang sepenuhnya, dan memberitakan kita bahwa masuk ke dalam dunia melalui dosa. Bisa kita lihat di Roma pasal 5 yang ke-12. Nah, kematian ini bukan berarti kematian tubuh, tetapi kematian rohani. Yang kedua, penderitaan dalam hidup, dan yang ketiga adalah kematian jasmani. Terpisahnya tubuh dan jiwa juga merupakan bagian dari hukuman atas dosa. Baik, kita masuk saja dalam kesimpulan. Kesimpulan dalam materi ini tentang manusia dalam keadaan berdosa dapat kita simpulkan bahwa kelemahan yang sangat radikal adalah karena mereka berusaha mendefinisikan dosa tanpa mempertimbangkan bahwa dosa secara esensial adalah melarikan diri dari Allah, permusuhan dengan Allah, dan pelanggaran hukum terhadap Allah. Dosa senantiasa didefinisikan dalam pengertian hubungan manusia dengan Allah dan kehendaknya. Mungkin itu saja yang bisa menjadi pembahasan saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh Saudari Mercy. Sesuai telah dibahas manusia dalam keadaan berdosa. Di sini saya mau bertanya kepada Saudari Mercy, apa dampak dosa yang mengakibatkan manusia dalam keadaan berdosa pada saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dampak dosa ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, dampak yang pertama itu hilangnya manusia kehilangan kemuliaannya, dan yang kedua
putusnya hubungan Allah dengan manusia. Dan kita dapat memahami sendiri dalam umurnya Adam yang Tuhan berikan 930 tahun. Nah, ketika dia jatuh ketika mereka jatuh dalam dosa, maka keturunannya pun umur keturunannya pun berkurang menjadi 120 tahun. Jadi itu dampak ketika mereka dalam keadaan berdosa. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Saudara Nancy. Kami ucapkan terima kasih. Salam channel Injil.